Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nabila dengan nomor BP 22101152600038 dari Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Manajemen Informatika dari UPI PTK Padang. Baik, saya akan menyusun rangkaian tentang input-output, storage, operating system, and utilities. Pengertian input-output. Perangkat input-output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya, keyboard atau mouse komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Perangkat untuk komunikasi antar komputer seperti modem dan kartu jaringan biasanya melakukan operasi input dan output. Storage, secara bahasa storage bisa diartikan sebagai penyimpanan. Beberapa ahli komputer mendefinisikan storage sebagai media 38 penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Berbagai data digital dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, dan lain sebagainya bisa kita simpan di storage. Storage ada dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Yang satu, primary storage disebut dengan memori internal. Primary storage memiliki akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan secondary storage. Hanya saja, primary storage memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Yang kedua, secondary storage. Secondary storage merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Operating system, and utilities. Sebuah sistem operasi OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Selanjutnya, tipe sistem operasi, yaitu real time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real-time. Multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Multi-user yaitu multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala, sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preemptive 2, so operative. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Perangkat 1/0 adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya, keyboard atau mouse komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Storage, secara bahasa storage bisa diartikan sebagai penyimpanan. Sedang dalam praktek penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan.
Beberapa ahli komputer mendefinisikan storage sebagai media 38 penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Operating System and Utilities, yaitu sebuah sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer, dapat memberikan layanan bagi program komputer. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan secondary storage. Hanya saja, primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Tetapi primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Secondary storage merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Microsoft Windows, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Contoh sistem operasi modern tersebut adalah Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, IBM Z atau OS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Real time yaitu sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Distributed computing dengan perkembangan jaringan komputer yang memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputasi distribusi dilakukan oleh lebih dari satu computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem terdistribusi. Amiga OS adalah sistem operasi default asli dari komputer Amiga pribadi. Hal ini dikembangkan pertama kali oleh Commodore. Dan selanjutnya yaitu slot ekspansi adalah slot ekspansi mengacu pada salah satu slot pada motherboard yang dapat menampung kartu ekspansi untuk memperluas fungsionalitas komputer seperti kartu video, kartu jaringan, atau kartu suara. Adapter card atau kartu ekspansi adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Contoh software video editor yang mudah hingga advance yang banyak digunakan adalah Camtasia Studio 8, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Corel Video, Studio X7, Cyberlink, Power Director, Hightword, OpenShoot, dan sebagainya. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, hingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan. Komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau bahasa Inggris atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode memotik.
Contohnya kode mesin MOF, SUB, CMP, GMP, GEG, GL, LOOP. Selain itu, bahasa pemrograman jenis ini sangat tergantung pada mesin, machine dependent. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.